Selamat pagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Kami dari kelompok 6 hari ini akan menampilkan video presentasi kami bertema Kota India. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu bahwa ada beberapa benda di dalam kehidupan sehari-hari kita yang bersifat elektrolit maupun non-elektrolit? Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama ada oralit. Oralit adalah larutan yang biasa kita temukan di obat diare. Contohnya diabet. Oralit berfungsi agar kita tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Cairan tubuh mengandung komponen larutan elektrolit untuk memungkinkan terjadinya daya hantar listrik yang diperlukan impuls syaraf bekerja. Larutan ini mempunyai komposisi campuran natrium klorida, kalium klorida, glukosa anhidrat, dan atrium berkomponen. Lalu yang kedua ada akumulator atau yang bisa kita kenal dengan aki. Buat yang belum tahu, aki adalah sebuah baterai yang besar yang biasa digunakan untuk mengikat kendaraan bermotor dengan menggunakan asam sulfat atau H2SO4. Lalu contoh yang ketiga adalah air laut. Tentu saja semua sudah tahu kan apa itu air laut. Air laut sering kita jumpai di lautan tentunya dan pantai. Mengapa air laut bisa tergolong dalam benda elektrolit? Karena air laut menjadi sumber dari penemuan listrik. PTA ini mengandalkan air laut, ombak, dan pasang surutnya. Turbin-turbin yang dipasang akan berputar bila terkena aliran laut yang cukup deras. Dari perputaran turbin inilah akhirnya listrik dapat dihasilkan. Contoh benda-benda non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kami memberikan 3 contoh. Yang pertama gula, kedua urea, dan ketiga alkohol. Pertama yang akan dibahas yaitu gula. Gula dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk mengubah rasa makanan dan minuman menjadi manis. Gula adalah karbohidrat digunakan sebagai sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Gula paling banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Gula seperti glukosa menyimpan energi yang digunakan oleh sel. Kedua, yaitu urea. Urea dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai pupuk bidang pertanian. Urea adalah suatu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan rumus CON2H4. Terakhir, yaitu alkohol. Alkohol dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai pelarut, obat-obatan, dan bahan bakar. Di gambar ini, alkohol 70% biasanya digunakan untuk disinfektan. Di dalam alkohol, terdapat larutan bernama iodium tincture yang digunakan sebagai obat luka. Kamu tahukah bahwa setiap bidang dari aspek sosial penggunaan TIK memiliki dampak positif dan negatif. Aspek sosial dari penggunaan teknologi informasi dan komputer atau TIK di berbagai bidang. Pertama, bidang ekonomi, kedua, bidang sosial, ketiga, bidang budaya, dan keempat, bidang politik. Dalam bidang ekonomi, pengiklanan dan juga pemasaran itu lebih cepat tersebar. Contohnya menggunakan online shop, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan lain-lain. Dan itu adalah favorit dari orang-orang sekarang karena beli dimanapun bisa, beli barang dari Jakarta bisa, kirim ke Surabaya bisa, lain-lain.
Namun oleh karena itu, dampak negatifnya adalah banyak terjadinya penipuan karena tidak bisa memegang barangnya secara fisik. Dan juga oleh karena itu, orang-orang awam yang tidak tahu menggunakan Tokopedia dan lain-lain itu memiliki keraguan. Dalam aspek sosial ada komunikasi jarak jauh dan juga berita yang cepat menyebar. Oleh karena itu, dalam aspek sosial teknologi memang sangat berpengaruh sekarang. Oleh karena itu juga ada dampak negatifnya seperti kurangnya tatap muka karena sudah nyaman dari jarak jauh ya, dan itu menimbulkan sikap individualis. Untuk aspek budaya, kita dapat mengetahui budaya orang lain, budaya negara lain, budaya kelompok lain yang beragam, dan juga distribusi kaya seperti musik, adat, dan lain-lain juga lebih cepat menyebar. Namun dampak negatifnya adalah alkulturasi yang tidak disaring, contohnya masuknya LGBT ke Indonesia, dan juga standarisasi barat yang sangat merugikan negara Indonesia, yaitu seperti the aesthetic era, yaitu ngopi harus di kafe, makan harus di mall, baju harus branded, HP harus iPhone, ngomong harus bahasa Inggris mungkin. Dan oleh karena itu pola hidup orang-orang Indonesia itu mulai bergeser, dan itu adalah dampak negatif daripada positif. Untuk dalam bidang politik, hubungan antara negara itu lebih mudah dijalin karena komunikasi jarak jauh yang sangat baik sekarang. Karena itu perdamaian negara dapat cepat terjalin juga. Namun ada negatifnya jika memang suatu negara bermusuhan, yaitu ancaman dari negara lain masuk ke negara itu tidak terlalu aman, karena dimanapun negara itu berada, nuklir pasti bisa sampai. Kamu tahu bahwa kami membuat refleksi makna kerajaan Allah menurut pandangan pribadi kelompok kami. Refleksi makna kerajaan Allah. Menurut kami, kerajaan Allah seperti kota impian, karena kami bisa terbebas dari segala kejahatan yang ada di dunia ini. Kejahatan itu seperti ketidakadilan, peperangan, dan kebencian antar sesama manusia. Sedangkan di dalam kerajaan Allah terdapat keadilan, kedamaian, dan kasih antara yang satu dengan yang lain. Selain itu, kita memperoleh keselamatan dari Allah karena kita sudah bertobat dan menerima kerajaan Allah. Sekian dari presentasi kelompok 6. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.